Baik, apakah semuanya sudah siap untuk melanjutkan materi kita? Siap ya. Nah, sekarang kita masuk kepada topik kita yaitu strategi konten edukator. Konten boleh banyak, tapi di sini yang saya pengen bagikan adalah konten untuk edukator. Berarti teman-teman yang siap buat monetize ya, siap untuk yang namanya buat produk digital sesuai dengan skillnya dan sesuai dengan keterampilannya tentunya. Oke? Nah, yang pertama kita perlu mengerti tentang siapa audiens kita atau siapa target marketnya kita. Kalau kita betul-betul menyasar dan kenal sama siapa kira-kira target marketnya kita, maka kita bisa menyimpulkan apa sih realitinya atau kenyataan yang sedang ia alami. Sehingga kita bisa yang namanya membawa dia kepada ekspektasinya. Contohnya, misalnya kita ini sedang bermain atau kita ini adalah seorang edukator yang memberikan edukasi soal kesehatan. Body goals, makanan yang sehat dan yang gak sehat, kalori, dan lain sebagainya macamnya, contohnya gitu. Realitinya apa? Di tengah perkotaan sangat sulit sekali untuk menemukan sebuah makanan yang sehat. Yang ibaratnya bukan junk food, tapi emang makanan yang betul-betul dibutuhkan nutrisinya sama tubuh. Oke? Nah, ini realitinya. Di mana orang-orang akhirnya apa? Akhirnya misalnya berat badannya berlebih. Ataupun katakanlah orangnya ini nggak ideal, tapi terlalu kurus. Kenapa? Karena nutrisinya ibaratnya yang dia makan itu nggak bisa maksimal diserap oleh tubuh. Ini kan kenyataannya sekarang. Kalau nggak over thin, ya overweight. Nah, di mana over thin dan overweight itu nggak sehat. Nah, jadi kita masuk sama-sama. Oke, realitinya kenapa nih? Apakah Anda misalnya ya sulit untuk menaikkan berat badan Anda menjadi lebih ideal? Contohnya apa? Karena apa? Karena makanannya mungkin ya, atau pola tidurnya, atau ibaratnya pola olahraganya bagaimana. Ini kita bisa yang namanya masuk-masukan ide ini. Nah, ini adalah gap-nya. Gap ini perlu diisi sehingga apa? Kita ngerti apa yang dia rasakan saat ini, oke? Dan kita bisa membawa dia kepada ekspektasi yang dia harapkan. Oke? Misalnya, di program ini saya akan sampaikan mengenai program meals-nya atau program makanannya. Atau misalnya public speaking ya. Apakah Anda suka grogi, takut dalam public speaking, atau suka overthinking, nervous, dan lain-lain? Oke, saya buat yang namanya sebuah konten yang menjawab realitinya dia dan membantu dia untuk bisa melihat ekspektasinya. Ini namanya konten. Jadi setiap konten yang kita buat itu harus yang namanya memenuhi realitinya dan ekspektasinya. Kenapa? Karena kita adalah seorang edukator. Bukan katakanlah seorang entertainer. Kalau entertainer mungkin ibaratnya kita boleh ambil yang ibaratnya menarik, lucu, atau apapun itu. So, perhatikan gap-nya ini. Ya, kita perlu perhatikan gap-nya itu sehingga setiap konten yang kita buat bukan asal-asalan, tapi konten yang mampu menarik leads, menarik perhatian dari target atau customer-nya kita. Oke? Nah, itu dia yang pertama. Lalu bayangkan bahwa ini gap ini adalah sebagai sebuah jembatan. Oke? Ini kan masih kosong ya, ibaratnya gap ya. Nah, bayangkan kalau jembatannya jadi, ya, kalau jembatan ini saya anggap sebagai sebuah jembatan ya. Kalau jembatannya jadi, maka orang yang punya reality ya atau realita ya, dia akan betul-betul mengerti bahwa oke, jembatan ini akan mampu membantu saya kepada sebuah ekspektasi yang saya harapkan. Sehingga apa yang terjadi? Disitulah Anda punya leads market yang betul-betul butuh sama jasanya Anda. Jadi ketika buat konten jangan buat sembarangan, ya. Tapi kita harus ngerti reality atau ibaratnya problem apa? Problem yang sedang dirasakan sama orang-orang di industrinya saya ini apa sih? Oke? Dan kira-kira apa sih yang dia mau? Tujuan dia itu ingin apa sih? Nah, kita perlu ngerti. Atau ekspektasi ini bisa juga kita kategorikan sebagai result. Hasil yang ingin dia harapkan seperti apa sih? Contohnya seperti itu. Ya, sama kayak tadi, misalnya kita ngerti nih poin A-nya adalah apa?
Anda tidak tahu pola makan seperti apa yang bisa membantu Anda untuk menurunkan berat badan. Ini misalnya seperti ini. Poin A-nya. Atau untuk ibaratnya awalnya. Lalu terakhirnya kita harus ngerti. Poin C-nya apa? Dapatkan meal plan dari hari Senin sampai hari Minggu untuk bisa menurunkan berat badan kamu secara ideal. Kurang lebih dapat gambarannya. Ya. Selanjutnya adalah fokusnya itu bukan kepada likes atau followers. Tapi fokusnya itulah bagaimana kita membuat konten ya yang bisa menghasilkan leads, yang bisa menghasilkan sales, yang bisa mendatangkan bisnis. Ini adalah main fokusnya kita. Bukan soal berapa banyak yang like. Karena ibaratnya ketika membangun di awal, emang likes-nya nggak sebanyak itu karena kita belum dikenal, misalnya seperti itu. Tapi tetap fokus aja ke situ. Buat konten yang emang betul-betul mengarahkan mereka untuk bisa kenal sama kita dan menjawab kebutuhan mereka. Fokusnya kepada leads, sales, and business. Bukan fokusnya kepada likes atau followers. Ya. Nah, bukan fokusnya kepada ini. Kenapa? Karena buat apa likes-nya banyak tapi tidak menjawab atau tidak mendatangkan bisnis kepada akunnya Anda? Atau buat apa followersnya banyak tapi ternyata dalam kolamnya itu, dalam followersnya itu tidak sesuai dengan target market yang ingin kita dapatkan. Misalnya gini, aduh followersku sepi, buat yang lucu-lucu deh. Buat yang lucu-lucu, banyak yang datang tuh pasti tuh. Ya, ada si A, ada si B, ada si C. Tapi di saat kita bilang, aku menjual produk diet nih. Ini bukan target marketnya kita. Jadi kita membangun sebuah hal yang salah. Nah, jadi jangan fokus kepada likes atau followers, tapi fokuslah untuk membuat konten yang bisa menghasilkan leads, sales, and business. Ini adalah fokus yang benar. Nah, jadi hari ini kita belajar sama-sama strategi konten edukator. Kita nggak berbicara mengenai banyak-banyakan followers atau banyak-banyakan likes, tapi seberapa baik Anda menciptakan kolam target market Anda, ya, itu yang paling penting. Jadi harapannya ketika nanti sudah mulai banyak yang datang, ya sesuai dengan target marketnya Anda, di saat Anda launching sebuah produk, banyak konversinya. Ya, angka followers berbanding lurus dengan angka atau closing rate-nya. Sehingga Anda bisa betul-betul bisa monetize jauh lebih optimal dan maksimal. Sekian materi pada kali ini mengenai strategi konten edukator dan sampai jumpa di materi selanjutnya.